Menuju Arsenal puncak di klasmen, sederet wonderkid jadi solusi penghematan jutaan dolar. Mikel Merino layak isi kekosongan yang ditinggalkan Odegaard. Pelapis David Raya ditemukan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Menuju Arsenal puncaki klasmen. Bisakah Arsenal meski hanya selama 20 jam atau lebih memuncaki klasmen Liga Premier? Sejauh ini tim Mikel Arteta belum terkalahkan di semua kompetisi. Yang terbaru menikmati kemenangan kandang berturut-turut atas Leicester dan kemudian Southampton. Setelah ini 3 pertandingan Liga berikutnya bagi The Gunners akan mempertemukan mereka dengan Liverpool, Newcastle dan juga Chelsea. 3 pertandingan Liga Champions ke San Siro sebagai pelengkapnya, yang berarti Arteta akan bertekad untuk mengawali periode krusial ini dengan kemenangan di pantai selatan. Di sisi lain, Bournemouth tidak dapat dianggap remeh dan dianggap sebagai umpan meriam belaka. Selama pertandingan kandang terakhir mereka, tim Andoni Iraola menumbangkan Southampton. Meskipun di sisi lain, Karius benar-benar kalah dalam 3 pertandingan lainnya di antara jeda internasional September dan Oktober, yang mana dikalahkan oleh Chelsea, Liverpool, dan Leicester yang semuanya tanpa mencetak gol. Dan secara mengecewakan meninggalkan Stadion King Power dengan tangan hampa 2 minggu lalu. Di sisi lain, kondisi Arsenal juga masih bermain tanpa beberapa pemain andalannya karena masih harus bergelut dengan cedera. Singkatnya, siapa yang tahu siapa yang harus dipilih Mikel Arteta menjelang perjalanan ke pantai selatan ini karena saking banyaknya pemain penting yang harus menderita cedera. Untuk itu ada beberapa pemain yang perlu diperhatikan oleh anak asuh Mikel Arteta jelang menantang Bournemouth. Salah satunya adalah Evan Lizard. Pasalnya sang pemain adalah bagian dari tim Porto yang membawa Arsenal ke adu penalti di Liga Champions bulan Maret lalu. Setelah mencetak gol untuk Bournemouth pada pertandingan kandang terakhir mereka, lalu dapatkah pemain Brasil itu mencetak gol lagi? Ditambah lagi mengingat potensi krisis cedera Arsenal, sulit untuk membuat prediksi hingga daftar pemain yang tersedia. Tapi meskipun daftar pemain habis, kami tetap mendukung tim Arteta untuk meninggalkan Bournemouth dengan 3 poin. Jadi, untuk pertandingan Sabtu mendatang 3-1 untuk kemenangan Arsenal di hari Sabtu nanti. Mikel Merino isi kekosongan tempat yang ditinggalkan Martin Odegaard. Seperti yang kita tahu, Arsenal sempat mengalami kesulitan dalam hal kreativitas tanpa pemain andalan dan kapten mereka Martin Odegaard. Pemain Norwegia itu telah absen sejak jeda internasional terakhir karena masalah pergelangan kaki dan juga diperkirakan akan absen dari tim setidaknya hingga November. Informasi terakhir mengenai gelandang serang itu memang menyebutkan bahwa masalahnya bisa membuatnya absen pada periode pertandingan berikutnya. Dan menargetkan bulan kedua terakhir tahun ini akan menjadi pilihan yang lebih aman. Selama absennya Odegaard, Arsenal pun telah mencoba Kai Havertz serta Leandro Trossard untuk peran tersebut di berbagai pertandingan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. The Gunners tetap tak terkalahkan dan sangat berpeluang untuk meraih gelar juara. Hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasmen Liverpool yang akan mereka hadapi minggu depan. Mereka pun memiliki poin yang sama dengan Manchester City. Meriam London sendiri telah menghadapi sejumlah masalah kebugaran dan baru sekarang diuntungkan dengan kembalinya sejumlah pemain kunci. Salah satu pemain itu adalah Mikel Merino yang telah bermain dalam pertandingan berturut-turut melawan PSG dan Southampton setelah pulih dari cedera bahunya. Ia pun menjadi pemain inti Spanyol saat mereka menang 3-0 atas Serbia pada Selasa malam. Dalam perannya ini, Merino tampil gemilang dan tanggapan dari pendukung Spanyol dan Arsenal pun membanjiri media sosial dengan pujian. Dengan perjalanan Arsenal akhir pekan ini ke Bournemouth, Merino pun bisa jadi akan memulai di lini tengah bersama dengan Declan Rice serta Thomas Partey. Di atas kertas ini tampak agak defensif, namun dalam sistem Mikel Arteta, ini mungkin malah menciptakan ketidakpastian untuk membuat lawan kewalahan. Selain itu, lini tengah mereka pun telah mendapatkan sorotan, dan jika trio tersebut menemukan kerjasama dalam pertandingan dengan Karius dan Shakhtar Donetsk pada pertengahan minggu, tentu ini bisa menjadi kombinasi yang sempurna untuk memenangkan sepertiga tengah dan menghentikan umpan keserangan The Reds.
Hanya ada sedikit waktu untuk mengujinya, dan Arteta pun menunjukkan kehati-hatian dalam hal membuat perubahan besar. Tapi, hasilnya sangat menguntungkan. Klausul rilis Joan Garcia turun. Di Januari, Arsenal tertarik. Pada jendela transfer musim panas lalu, Garcia sudah dikaitkan dengan Arsenal. Namun saat itu tim asuhan Mikel Arteta memilih mendatangkan Neto dari Bournemouth dengan status pinjaman sebagai kiper cadangan. Mengingat masa pinjaman Neto akan berakhir tahun depan, Arteta pun kemungkinan besar akan mencari kiper baru untuk menjadi pelapis David Raya di musim depan. Joan Garcia sendiri saat ini telah menunjukkan performa luar biasa di La Liga dan dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di liga itu. Dengan nilai klausul rilis yang lebih rendah pada Januari, Arsenal pun bisa mendapatkan jasanya hanya dengan 20 juta pound sterling sebelum 15 Januari, yang mana sebelum harga kembali naik menjadi 25 juta pound sterling. Disebutkan juga bahwa klausul rilis kiper Espanyol itu akan naik kembali menjadi 25 juta pound sterling jika ia dipanggil ke tim nasional Spanyol, yang mana bisa meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Sekali lagi, The Gunners pun tampaknya serius dalam mempertimbangkan Garcia sebagai opsi kiper masa depan. Apalagi setelah Aaron Ramsdale meninggalkan klub untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak ke Southampton. Posisi kiper cadangan pun menjadi salah satu fokus utama bagi Arteta. Namun demikian, Garcia bukanlah satu-satunya opsi yang dipertimbangkan oleh Mikel Arteta, di mana kiper Napoli Alex Barret juga dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Emirates Stadium. Arteta dan tim rekrutmennya memiliki keputusan penting untuk dibuat dalam beberapa bulan mendatang terkait siapa yang akan menjadi pelapis Raya. Deretan pemain Arsenal yang bisa selamatkan klub dari kerugian jutaan dolar. Football London melihat beberapa pemain muda Arsenal yang datang melalui akademi dapat menghebat jutaan dolar bagi klub. Di antaranya adalah Aiden Heaven. Heaven bergabung dengan Arsenal dari West Ham pada tahun 2019 dan terus berkembang sejak saat itu. Masih berusia 17 tahun, ia bergabung dengan The Gunners dalam tur pramusim mereka dan menuai pujian dari Arteta. Heaven pun telah beberapa kali masuk ke dalam skuad pada hari pertandingan, termasuk di Liga Champions melawan Porto musim lalu dan derby London Utara dengan Tottenham tahun ini. Kedua, Ethan Nwaneri. Tentu saja nama besar dalam daftar ini. Nwaneri adalah pemain termuda Arsenal dan pemain termuda yang pernah bermain di Liga Premier saat ia melakukan debutnya pada tahun 2022. Berusia 15 tahun dan 181 hari. Pemain yang kini berusia 17 tahun itu pun terus berada di pinggiran tim utama sejak saat itu. Ia pun telah tampil 3 kali musim ini, tampil dalam kemenangan derby London Utara atas Tottenham dan kemenangan atas Leicester City. Hal ini pun membuktikan bahwa ia dapat tampil di tim utama serta mencetak 2 gol dalam kemenangan telak Arsenal 5-1 atas Bolton Wanderers di Piala Carabao. Selanjutnya ada nama Miles Lewis-Kelly. Ia mulai tampil menonjol berkat apa yang terjadi dengan Erling Haaland saat Arsenal bermain imbang dengan Manchester City di Liga Premier. Lewis-Kelly masuk pada menit-menit terakhir, bentrokan itu, dan terlihat ditanya siapa kamu oleh Haaland ketika pemain muda Arsenal itu mencoba meredakan situasi dengan Gabriel Magalhaes. Remaja itu sendiri bermain selama 62 menit dalam kemenangan di Piala Carabao atas Bolton dan telah masuk ke dalam 4 skuad Liga Premier musim ini.